Malam-malam, Pak. Malam-malam. Bentar Suara ya. saya terdengar jelas, Pak ya? Jelas, jelas, tes, tes. Jelas juga ini. Saya punya saya. Oke, tes. Jelas juga ya, Pak. Siap. Saya lagi ngundang itu dulu sebentar. Ah. Gimana kabarnya Kang Islah? Alhamdulillah, baik. Gimana Pak Atep nih kabarnya nih? Kayaknya sibuk terus Iya. nih, Pak Atep. Iyalah, malam atuh kemarin. Aduh. Kita juga nyapa nih, nyapa teman-teman peserta dan netizen semua, Info Sawitkom. Hmm. Deg-degan belum nih? Bentar lagi kita pengumuman ya, tanggal 23. Sekarang udah tanggal 21, 2 hari lagi. Iya. Lupa ini sebentar. Boleh dong di absen dari mana aja nih yang sudah bergabung. Oke, selamat malam. Iya, selamat malam juga semua. Halo, iya halo juga. Kita masih mengundang ya Iya, mesti mengundang. bicara kita Pak Yopi dari ASEAN Agri. Nanya mulu, gak pernah menang. Amin, udah gak sabar. Kata lihat hasilnya hehe. Semangat ya. Medan Horas, Horas. Riau hadir. Ya. Semangat Kais. Sumatera Selatan Kak. Medan, iya. Selamat malam dari Tanjung Tabalong Kalsel. Banyak Jakarta berarti ya di Barat luar kota. hadir. Ya, banyak banget nih Pak nih. Iya, Jakarta Timur juga hadir. Palu, Palu Mantap. hadir, Palu. Halo, Makassar nih Pak, ada Makassar juga. Kaltim, Kaltim. Oh, Poltek juga masuk. Mm-mm. Toli-toli Sulteng Kak, siap. Kaltara hadir. Ah, banyak banget nih. Pekanbaru Riau, hujan. Oh iya, di sini juga Bogor hujan nih. Pak Atep gimana di Bekasi? Hujan nggak? Alhamdulillah nggak hujan sih. Terang benderang. Ah, ini Pak Yopi baru masuk. Halo Pak Yopi. Ah, Malam halo Pak Pak Yopi, Atep. Ya, malam. halo Pak Alif. Ya, malam Pak. Ya, salam Ya, kenal Pak Yopi ini, baru ketemu ini. Ya, salam ya, kenal salam Pak kenal Pak. juga. Oke, gimana kabarnya Pak Yopi malam ini? Aman Pak? Luar biasa. Aman Pak, hanya sedikit gerimis di Pekanbaru Pak. Oh, di Oh, Pekanbaru Bapak Pekanbaru. nih sekarang. Iya, Waduh, berarti kita lintas ini, lintas pulau juga ini ya. Ya, iya. Oke ya, apa langsung dimulai aja? ya, boleh Pak. Ya, Pak. Kita diskusi Ya, aja kita nih, santai. ngobrol santai. Ya, ngobrol santai Ya, kita, jadi kan konsepnya ngobras, ngobrol santai, karena ini juga menjadi satu rangkaian dari Sawit Fest ya, acara kita yang sedang dilakukan semenjak Agustus kemarin. Tadi juga satu rangkaian mengenai informasi-informasi literasi mengenai kelapa sawit. Nah, salah satunya kita coba untuk mengeksplornya lewat Instagram. Karena Instagram ini kan pesertanya lumayan banyak milenial, walaupun ada juga sih yang kayak kita-kita juga gitu. Tapi paling tidak kan lebih milenial dari kita gitu. Nah, kita mencoba beberapa kemarin sudah beberapa isu. Nah, kemudian kita coba masuk ke ini mengenai bibit sawit nih, bibit sawit.
Mungkin bibit sawit ya. banyak orang yang bibit sawit, benih sawit belum tahu ya sebenarnya salah satu penentu produktivitas itu kan juga sebenarnya dari bibit ya, dari bibit, penentuan bibit. Ternyata bibit itu bisa menguntungkan, bisa juga tidak, karena kalau sampai salah pilih berarti 25 tahun akan merugi gitu, karena kan salah pilih begitu. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba untuk jangan sampai salah pilih, karena kan kelapa sawit itu kan pohon ini ya, pohon eh, tahunan, periodik tahunan 25 tahun. Jadi sekali tanam ya 25 tahun. Nah, bagaimana nanti prosesnya di sini kita sudah ada Pak Yopi Dedi Wiryanto dari Asian Agri sebagai Head Plant Breeding Asian Agri ya Pak ya. Iya betul Pak. Dan nah, kemudian juga di sini kita ada ditemani dengan Mas Islah dari dari Panitia Sawit Fest. Nanti coba Ya. kita ngobrol tentang Sawit Fest sudah sejauh mana, karena ini kan sudah mulai ke akhir-akhirnya, sudah mulai deg-degan nih siapa pemenangnya. Iya. Sudah mulai proses Banyak ke banget Pak, finalisasi. bagus-bagus karyanya nih, luar biasa. Karya yang masuk bagus-bagus banget Pak. Finalisasi penjurian ya. Ya, Nah, iya jadi betul. kita coba ngobrol sebentar. Nah, oke. Mungkin bisa dimulai Pak Yopi, bagaimana sih Asian Agri membangun apa namanya bibit sawit itu, dan kemudian seperti apa sih sebenarnya bibit sawit itu eh, bisa menguntungkan atau bisa merugikan pada akhirnya untuk bagi para milenial supaya paham mengenai kelapa sawit. Coba silahkan Pak, kami persilahkan. Ya, makasih Pak Tep. Ya, jadi berawal dari komitmen dari manajemen Asian Agri, dari sisi pengembangan risetnya, dan manajemen Asian Agri melihat bahwa bibit adalah faktor penentu dan yang utama untuk keberhasilan dari industri sawit itu sendiri. Ya, jadi dari komitmen Asian Agri terhadap riset perkebunan kelapa sawit, khususnya di pengembangan bahan tanam yang merupakan faktor yang sangat penting. Di tahun 1992 Asian Agri mulai melakukan kerjasama dengan salah satu produsen benih untuk di luar Indonesia untuk mendatangkan pohon induk yang berkualitas dengan menseleksi induk-induk Kandura dan juga Pusipera yang terpilih di Costa Rica. Sehingga pada tahun 96 sampai 98 Asian Agri berhasil menanam induk Kandura dan Pusipera yang memang sudah pilihan dari Costa Rica, kita tanam di Riau, di Petapahan, di kebun benih kita. Dan berikut juga hasil kombinasi persilangan dari indukan yang kita tanam. Jadi kita melihat bahwa hasil persilangan dari kopas itu sendiri itu di tahun dari 99 sampai 2004 berdasarkan hasil persilangan yang diujikan, itu topas yang hasil persilangan itu bisa mencapai di PM1 itu di 16 ton PPS. Dan saat itu ya Pak, saat itu di 16 ton, tahun 90-an kita udah sampai 16 ton, dan rata-rata di PM3 sampai PM6 itu udah sampai 31 ton dengan OER di 22%. Sehingga saat itulah Asian Agri bisa merilis 4 varietas kopasnya Pak. Ada tahun 2004, 16 Januari. Jadi memang Asian Agri melihat bahwa pengembangan bahan tanam itu seperti Pak Acep sampaikan tadi, itu hasilnya kita akan lihat sama 25 tahun ke depan. Jika 25 bibit yang kita tanam memang tidak mempunyai produktivitas yang bagus, maka hasilnya 25 tahun yang akan kita tuai yang tidak bagus itu. Jadi komitmennya dan terus kita juga kembangkan. Sampai saat ini Asian Agri juga sudah mengembangkan generasi keduanya Pak, berdasarkan persilangan. Bukan, kalau yang pertama itu kan persilangan pertama Pak, saat kita merilis varietas kita. Tapi Asian Agri kan selalu berusaha untuk mengembangkan potensinya, bukan hanya puas
Meskipun pada saat itu pencapaian kalau 16 ton TBS di TM1 itu udah termasuk luar biasa, karena saat itu pencapaian TM1 itu rata-rata di 6 sampai 8 ton saja. 9 ton itu udah super. Jadi 16 saat itu sudah luar biasa, tapi tetap ASEAN Agri berusaha untuk memberikan yang terbaik, sehingga memang sangat masif sekali persilangan yang dari generasi indukan yang sudah ada, kita silangkan lagi kombinasinya dan kita uji lagi, sehingga di generasi 2 Topas kita itu udah bisa mencapai TM1-nya itu di 24 ton TBS, Pak. Dengan rata-rata ya? TM3 sampai TM3 sampai TM6 itu di 38 ton TBS. Rata-rata TM3 sampai TM6. TM1-nya 24 ton, OER-nya kita udah di atas 26 sampai dengan 29%. Sangat tinggi. Bisa Dan 10 itu ton sudah CPO terbukti, Pak. CPO, Pak. Jadi sekarang CPO-nya kita di atas, sekarang yang kita jual ke konsumen kita itu hanya di atas yang 10 ton up. CPO. Berarti lumayan tinggi Pak ya. Berarti 10 ton 38 kali di atas 20% aja udah hampir 10 lebih ya berarti ya. Betul, Pak. Nah, terus gini Pak. Itu kan dari produksinya. Kemudian sebenarnya proses dari breedingnya sendiri seperti apa sih Pak? Maksudnya bisa menghasilkan bibit sedemikian tinggi produksinya itu apa hasil produksinya itu seperti apa gitu? Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi pertama memang karena mutu penentu produksi itu kan ada 2 faktor Pak, genetik dan environment. Kita boleh bilang environment dengan kultur teknis kelapa sawit yang sudah ada puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, udah lebih dari 1 abad. Seharusnya kultur teknis kelapa sawit itu udah sangat-sangat settle sekali. Hanya tinggal faktor genetik lah, faktor pengaruhnya. Nah, kami ASEAN Agri mempunyai faktor sosnya genetik yang sangat luas dan yang punya potensi sangat tinggi. Makanya potensi yang bisa kami capai itu karena pertama potensi genetiknya memang sudah ada Pak, tinggal kita kembangkan. Seperti itu. Dan kita karena komitmen juga berusaha untuk memberi yang terbaik, makanya juga kita menghabiskan biaya untuk riset persilangan itu sangat besar, sehingga memang saatnya hasilnya saat ini kita bisa sesuai lah Pak dari apa yang memang sudah dikomitmenkan oleh manajemen terhadap bahan tanam yang memang harus unggul, bukan hanya dari sisi kuantitasnya, juga nanti di depannya mungkin nanti ada yang saya sampaikan juga kualitasnya Pak. Nah ini kan kalau saya lihat nih Pak ya, setiap produsen benih itu ya apa pasti dia merilis lebih dari 1 tipikal gitu ya, atau genetik ya. Kayak Topas kan ada 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah ya. Nah itu apa sih sebenarnya perbedaan sih? Apakah kan kalau kita yang awam kok ada 1, 2, 3, 4. Ini saya milihnya yang mana nih? Apa harus yang 1? Apa yang 2 nih? Ada apa ini maksudnya? Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi biar teman-teman kita juga paham gitu mengenai masalah tipikal-tipikal ininya. Ya, jadi kelapa sawit varietas Topas yang dihasilkan Topas 1, 2, 3 itu pembedanya adalah Fructifera yang dipakai Pak. Originnya berbeda. Sedangkan duranya itu adalah sama, semuanya Dura Deli. Yang berasal dari 4 ke kelapa sawit yang kita tanam kalau asal-usulnya yang ada di Bogor, Bogor. Itu untuk duranya. Tapi dari sisi Fructiferanya, kalau Topas 1 itu adalah Fructifera dari Nigeria. Originnya Nigeria. Sedangkan Topas 2 kita adalah originnya adalah Ghana. Topas 3 kita adalah Econa. Dan Topas 4 kita yang Ngambi. Nah, kalau ditanya mana nih yang lebih cocok gitu kan, mana yang lebih bagus, ya jadi dari masing-masing ini mereka punya kelebihannya sendiri-sendiri Pak. Dan juga ada faktor kelemahan, bukan kelemahan dalam hal buruk ya, kelemahan yang memang akibat dari budidaya yang kita
buat dari breedingnya itu sendiri. Jadi kayak misalnya topas 1 kita itu adalah Nigeria, dia jumlah janjangnya banyak. Sebenarnya ada satu kelemahannya adalah jumlah bunga jantannya akan berkurang. Otomatis seks rasio bertambah, bunga jantannya berkurang. Seperti itu. Tapi kita ada topas 3 kita. Topas 3 kita itu Echona, jumlah janjangnya juga banyak. Tapi Echona ini ada kelebihan, jumlah janjangnya banyak, tapi dia tetap bisa memproduksi bunga jantan dalam jumlah yang cukup untuk menyerbuki populasi bunga betina yang ada. Jadi saat kita menanam kelapa sawit, memang sebaiknya tidak hanya satu jenis. Itu juga untuk mempengaruhi, untuk mengurangi potensi-potensi ledakan hama penyakit yang mungkin lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Gitu. Jadi kalau dengan mengkombinasikan, selain tadi kalau misalnya saya dengan topas 1 dengan topas 3 kita, itu melengkapi dari sisi bunga jantannya. Kalau kita cuma nanam topas 1, gitu kan, maka nanti akan bisa fruit set di TM awal. Biasanya TM awal tuh Pak. TM awal hampir semuanya bunga betina, tidak ada bunga jantan. Artinya fruit set kita akan, meskipun potensinya ada, gitu kan, tapi tidak ada yang menyerbuki. Itu Pak. Jadi kalau kita juga dengan mengkombinasikan ke varietas yang ada, itu akan lebih meminimalkan ledakan hama penyakit di kemudian hari. Begitu. Jadi memang harus itu ya Pak, harus dikombinasi dalam satu blok, yang nggak bisa satu hamparan itu satu jenis bibit aja gitu ya. Jadi harus kombinasi dengan bibit-bibit yang lain. Ya, sebaiknya seperti itu Pak. Jadi tapi ya yang saya bilang negatifnya itu lebih negatif karena memang faktor budidaya yang kita khususnya seleksi lah di breedingnya Pak. Jadi banyak karena kan pas kita menseleksi juga mungkin ada keterpautan antara genetik dengan ketahanannya atau kerentanannya terhadap penyakit tertentu. Oh begitu. Ya itu yang menjadi bahaya kalau kita cuma nanam satu jenis saja. Oke. Tapi kan terus ini Pak, terus kan kita mau lihat ke umum ya, maksudnya ke masyarakat. Kan ada anggapan bahwa daripada beli bibit di sumber benih kan lebih mahal. Coba kita budidayakan aja sendiri begitu. Artinya kan mereka ngambil dari brunul-brunulan yang jatuh kemudian ditanam. Nah, itu kenapa Pak? Maksudnya apakah memang diperbolehkan atau ada kerugian apa yang akan didapat bila melakukan hal tersebut gitu? Mungkin dari sisi breedingnya Pak. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, kenapa topas mempunyai potensi produksi yang sangat tinggi, karena memang ada 2 faktor, lingkungan dan genetiknya. Jadi saat topas punya genetik yang memang unggul, dia bisa memproduksi bibit yang unggul. Itu yang pertama. Jadi kalau kita cuman sembarangan ngambil pohon di lapangan kan kita nggak tahu asal usulnya, genetiknya. Seperti itu. Jadi pertama akan potensi genetiknya juga pasti akan tidak bagus gitu. Dan yang kedua kalau misalnya kita cuma ngambil di bawah pohon gitu kan, sebut bibit di bawah pohon, kan yang kita tanam di komersial ini tenera Pak. Iya. Dan jadi kalau tenera kawin tenera, karena kan populasi yang ada semuanya tenera. Nah jadi polennya dari tenera, bunga betinanya juga dari pohon tenera, karena kelapa sawit itu kan menyerbup silang. Jadi kalau tenera kawin tenera kita tahu akan menghasilkan 25%-nya adalah pesifera. Yang kita tahu bahwa pesifera itu bunga betinanya dia akan aborsi. Artinya kalau bunga betina aborsi tidak ada produksi. Sehingga kalau kita ngambil bibit sembarangan atau bibit di bawah pohon, itu potensi kehilangan produksi udah di awal 25% dapat hilang. Kalau kita cuma punya 1 hektar, tandanya cuma 3/4 hektar yang menghasilkan.
4 hektar menghilang. Ditambah lagi, seperempatnya lagi adalah dura. Kalau mungkin kalau petani sih suka Pak, dura kan cangkangnya tebal, biasanya BCR-nya berat. Iya Pak. Kejarnya tonase gitu kan. Tapi biasanya kalau di pabrik mungkin itu akan, kalau ada buah-buah yang memang banyak dura, mungkin harganya juga akan dihargain tidak dengan harga yang premium. Memang tonasenya nyampe nih. Kalau kita tahu kalau dura itu karena cangkang tebal, mesokaknya tipis sehingga minyaknya juga rendah. Jadi 2 faktor genetik sama genetiknya nggak jelas. Yang kedua, kalau dari di bawah pohon ya itu bisa menghasilkan 25% kopi merah dan itu tidak ada produksinya. Sama 25 tahun ya Pak. Iya. 25 tahun. Bisa 30 tahun juga gitu Pak, tergantung ininya ya. Tergantung kalau lagi bagus malas juga dipotong. Betul Pak. Belum lagi perawatannya Pak ya. Iya. Nah, terus gini Pak Yopi ya, mungkin tadi kan ngomongin dura terus ini. Nah, terus ada nggak sih tips-tips bagi kita yang awam kan untuk memilih benih yang baik itu yang seperti apa sih? Mungkin apakah kita harus melihat lahannya dulu, kemudian lahannya cocoknya yang ini atau iklimnya yang agak kering, atau mungkin kan sekarang kan lahan-lahannya kan banyak yang S2, S3 ya, S1 mungkin udah habis kalau di Sumatera kan gitu Pak. Bagi petani-petani yang baru ya, atau mungkin bagi milenial yang mau mengembangkan kebun baru gitu. Karena ada juga sih beberapa yang WA saya yang, Mas gimana ya, saya mau bikin kebun baru nih gitu. Nah, itu mungkin apa sih yang harus dilakukan gitu sebelum akhirnya kita milih harus pilih yang ini gitu. Milih jenis bibit yang ini kayak gitu Pak. Coba. Ya, jadi memang kelapa sawit itu untuk tumbuh optimumnya dia punya persyaratan Pak kondisinya. Tapi dengan semakin terbatasnya juga lahan yang tersedia, khususnya untuk S1 yang udah hampir tidak ada gitu kan. Juga yang tersisa kebanyakan bahkan udah di S3 gitu kan, tanah lahan-lahan yang memang marginal lah, kurang ini. Memang kalau memang itu adalah yang tersisa yang kita memang bisa kembangkan, otomatis faktor lingkungan udah merupakan faktor pembatas. Udah kita nggak bisa main lagi untuk mengubah, kecuali memang kita punya teknologi yang bisa mengubah lingkungan, Pak. Tapi saat ini yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan produksi meskipun di lahan-lahan yang marginal, yang kurang bagus, kurang sesuai adalah faktor genetiknya. Kan kita punya bahan tanam yang memang faktor genetiknya memang unggul, kan? Ya pasti kalau kita bandingkan dengan dia S1 dengan S3, pasti produksi S1 di lahan S1 pasti lebih tinggi. Hanya kalau kita punya genetik yang lebih tinggi, yang memang benar-benar unggul, mungkin di S3 juga bisa perform, tapi memang nggak setinggi dari lahan S1. Tapi kalau kita punya mutu genetik yang rendah, ditambah lagi lahannya, itu makanya produksinya bisa jatuh sekali, Pak. Jadi balik lagi ke mutu genetik, Pak. Artinya memang harus lihat mutu genetiknya dulu ya sebelum kemudian baru kita masuk tanaman ke lapangan gitu ya. Ya. Terus kalau ini kan kalau setahu saya kan ini Pak Presiden benih itu kan biasanya ada 2 ya yang ditawarkan, bisa dia jual bibitnya atau dia jual seednya, benihnya gitu. Apakah Asian Negeri melakukan itu Pak? Maksudnya ada yang bibit tinggal tanam atau jual seednya aja? Ya, saat ini Asian Agri jual kedua-duanya Pak, baik itu kecambahnya maupun seednya. Tapi seednya dengan jumlah yang memang terbatas. Saat ini ya kita terus mengembangkan karena memang ada kan kalau seed dia bisa untuk kecambah, untuk bibit mungkin dia ngambil nggak perlu harus banyak-banyak Pak. Sedangkan kalau seed mungkin dengan persyaratannya kirimnya juga ke repot kok, ngambil beberapa
butir gitu. Butir. Jadi Iya. iya. Jadi harus ada minimal ya Pak, ya minimal berapa baru bisa kirim gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau bibit kan dia tinggal ambil ke site kita, ya beli dan ambil. Berapa jumlahnya kita bisa jual. Oh begitu. Terus ini mungkin membeli bibit kan apa istilahnya tidak semua paham ya Pak, maksudnya ketika dia ambil, nah pasca perawatan pembelian itu apakah ada pendampingan Pak dari pihak sumber benih, misalkan ada layanan after sales-nya kayak gitu-gitu loh Pak, maksudnya misalkan nanti ada setelah datang bibitnya harus seperti apa, ditaruh di mana dulu, terus bagaimana sih proses untuk maintenance-nya sampai kemudian dia masuk ke penanaman ke lapangan kayak gitu, ada nggak Pak begitu? Ya, jadi pada prinsipnya Ashanati sangat mau bekerja sama dengan customer yang memang sangat menginginkan menggunakan Topaz, tapi memang mungkin ada keterbatasan dari jarak. Tapi yang saya tahu di Petapahan sendiri, petani-petani sekitarnya itu pendampingan yang pernah juga saya dengar kesaksian dari salah satu KUD di Petapahan, itu memang didampingi dari mandor, asisten, bahkan manajer. Jadi Topaz mendampingi karena memang jaraknya cuma bersebelahan Pak. Tapi kalau udah jaraknya jauh, kita ada juga layanan untuk pengajuannya. Hanya memang ada, karena kan kita juga belum bisa mengcover untuk seluruh Indonesia dengan luasan yang mungkin cuma ngambil untuk 1-2 hektar, kita datang ke Kalimantan misalnya kayak gitu kan Pak. Mungkin biasanya kita menghimbaunya kalau memang mau kayak gitu, mereka KUD yang permintaannya terus KUD, sehingga kan dalam jumlah yang lebih besar Pak. Itu kita juga kasih layanan. Jadi tetap ada ya untuk proses bantuan teknikal agronominya kayak gitu Pak ya. Kita dukung Pak, kita support sekali untuk hal itu. Gitu. Nah kalau untuk proses ininya Pak, apa namanya, pengirimannya, jaminan pengiriman gitu maksudnya. Artinya kan pasti kan harus menggunakan logistik yang khusus ya, kalau nggak tahu ya, kalau setahu saya begitu ya. Karena kan ini kalau untuk yang benih ya, kalau yang untuk yang bentuknya seed ya kalau nggak salah. Ya, otomatis Pak, karena kan dalam pengiriman kecamba itu banyak persyaratan-persyaratan yang harus memang dipenuhi dari sisi legalnya juga Pak. Jadi kurir yang kita gunakan juga kurir yang memang sudah paham untuk pengiriman ini dengan izin-izinnya. Jadi nggak sembarangan kurir. Justru yang sembarangan kurir apa aja bisa, itu tanda tanya Pak. Gitu. Iya. Takutnya malah ngerusak jalan. Iya. Yang nggak tanpa surat-surat itu ditanda tanyain, harus patut ditanda tanyain. Nah, terus ini Pak, kan ada namanya benih bersertifikat gitu. Nah, apa sih dimaksud dengan benih bersertifikat itu sih sebenarnya sih Pak? Ya, secara umumnya benih bersertifikat itu adalah yang secara asal usulnya, secara genetiknya itu mampu ditelusuri dan tahu potensinya, gitu Pak. Sehingga sertifikat itu diberikan sama saat kita merilis Topaz 1, 2, 3, 4, bahkan juga Topaz GT kita, saat memang sudah tahu asal usulnya dan kualitasnya, sehingga kita bisa merilis dan bersertifikat. Jadi memang tidak sembarangan ya untuk masalah bibit ini ya, karena ada prosedur-prosedur yang harus dilampaui, kemudian ada beberapa administrasi yang juga harus dipenuhi gitu ya Pak, untuk bisa sampai bisa beli bibit, prosesnya kayak gitu ya. Mungkin sekarang saya coba pindah ke Mas Isla dulu nih. Mas Isla ini sebagai panitia Sawit Fest, mungkin bibit ini kan menjadi salah satu literasi terbaru ya, karena kan kita ngomongin kelapa sawit secara keseluruhan, artinya kan ya salah satunya pasti ngomongin bibit, karena ternyata pangkalnya ini ya di bibit. Bibit salah,
semua ada tuh sampai 25 tahun. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Islah kira-kira bagaimana sih tanggapan dari para peserta mengenai lomba ini, terus tentang mungkin ada peserta yang tadinya nggak tahu sawit tiba-tiba jadi tahu sawit gitu. Coba bisa silakan, Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Atep dan Pak Yopi. Ya, Pak. ya. Mungkin yang pertama Pak dari saya kepada mungkin Pak Yopi dan khususnya ASEAN Agri nih, terima kasih banget sudah menjadi salah satu sponsor pada kegiatan Sawit Fest 2021, yang mana menurut catatan kami itu karya yang terkumpul Pak sudah 3.190-an, dan peserta yang mendaftar pada kegiatan Sawit Fest ini itu tercatat 2.394, dan ini memang bagi kami dan event pertama ya di Info Sawitcom itu suatu pencapaian yang cukup luar biasa, karena memang ini luar biasa sekali antusiasme para peserta mengikuti kegiatan lomba ini. Dan memang tujuan kami di awal kita terus ingin mengedukasi para peserta, khususnya orang-orang yang belum tahu tentang sawit akhirnya menjadi tahu gitu kan, yang mungkin awalnya hanya dengar isu negatifnya saja, dan sekarang kita bisa melihat fakta-fakta yang harus mereka ketahui tentang sawit. Dan itu mungkin sebagai sebagai ucapan terima kasih Pak kepada ASEAN Agri yang telah menjadi salah satu sponsor pada kegiatan Sawit Fest 2021. Dan ke depan kami juga sedang merancang ya beberapa event lain, misalnya Duta Sawit, dan juga ada TikTok, terus IG List dan sebagainya. Itu mungkin ke depan kita akan mudah-mudahan ya bekerja sama lagi. Dan terkait dengan tema ini cukup menarik, karena memang sepemantauan saya juga ini di peserta ya, di komen-komen juga, terus juga di acara live itu banyak sekali Pak orang-orang yang tadinya belum tahu tentang sawit akhirnya pengen belajar bagaimana cara budidaya sawit, dan juga banyak juga karya-karya lomba yang membahas tentang benih sawit Pak. Dan mungkin tadi juga sudah banyak nih di kolom komentar juga sudah ada puluhan pertanyaan Pak tentang bagaimana tentang benih sawit yang unggul seperti apa, tentang sertifikat, dan juga sudah dibahas oleh Pak Atep dan Bapak. Itu bagi saya sih sebagai panitia, perwakilan panitia itu cukup luar biasa Pak. Apa tadi Pak Atep yang belum dijawab? Mungkin kesan-kesan ada dari para peserta bagaimana Pak Islah? Kan banyak juga di grup-grup itu ya. Ya. Kesan peserta ngikut kegiatan sawit ini kan memang kalau untuk yang tahu ya, mungkin dari anak petani, dia ngerasa, oh iya harusnya ada nih event-event kayak gini yang menyuarakan tentang dunia sawit kepada halayak banyak gitu kan. Terus juga bagi orang-orang yang peserta yang tadinya sama sekali nggak tahu tentang sawit, akhirnya mereka jadi tahu tentang sawit, tahu faktanya, tahu bagaimana cara mengelolanya, dan juga tahu produk-produk olahannya apa aja. Ternyata banyak loh ya produk olahan yang dihasilkan dari sawit. Misalnya kan mereka nggak tahu, oh ternyata sabun juga banyak tuh bahannya dari sawit, sampo, terus juga pasta gigi. Nah akhirnya banyak orang yang teredukasi Pak di kegiatan ini. Artinya literasi kita atau tujuan kita yang tadi disampaikan itu bisa tercapai gitu. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga nih kegiatan Sawit Fest ini akan ada di tahun depan. Jadi insya Allah kita akan buat kegiatan rutin dan menjadi event terbesar kelapa sawit di dunia mungkin Pak. Karena memang sebelumnya menurut catatan kami belum ada kegiatan yang sampai 2.000 peserta gitu, dan 3.000 karya itu belum, catatan kami ya belum ada. Mungkin hanya di Info Sawitcom nih kayak gitu Pak. Berarti udah besar banget ya, banyak banget pesertanya ya. Ternyata ya sampai ribuan juga jauh. Ya, kita juga memang dari panitia cukup sulit Pak. Itu karyanya bagus-bagus banget. Jadi 10 terbesar aja kami cari itu Dewan Juri juga ya, kita konsultasi itu sangat sulit banget cari. Oh ini yang mana, kok ini bagus, ini juga bagus, ini juga bagus. Loh gimana kalau juara satu semua, kan nggak mungkin juga kan? Nah kayak gitu Pak. Iya, kalau ASEAN Agri lebih banyak sponsornya bagus, bisa juga tuh. Siap, amin. Amin. Mungkin ini Mas Islah berkaitan dengan bibit, mungkin ada nggak sih dari para peserta itu nanya-nanya tentang bibit, apa sih? Mungkin bisa diceritakan
pengetahuan tentang apa sih istilahnya, pengetahuannya mereka itu sampai ke bibit nggak sih kayak gitu? Kalau pemantauan saya pribadi, Pak, memang kebanyakan karena kan mereka baru tahu nih. Jadi hanya ya gitu aja, kayak gimana caranya nyari bibit unggul, benih unggul. Kan tadi juga di jasa tuh ada benih, ada juga bibit ya. Mungkin ada seed, ada juga yang sudah siap tanam. Nah, itu juga beberapa orang yang pengen memulai usaha gitu kan di sawit, yaitu ada juga yang nanya. Tadi juga kan sebenarnya sudah dijawab tuh. Mungkin yang menarik tuh tentang sertifikat, Pak. Nah, tadi kan ini juga banyak nih di apa? Di kolom komentar ini Ya. kayaknya banyak juga we are Topaz Warrior tuh kan. Jadi banyak nih di IG live kita yang sudah pakai produk Topaz, Pak. Nah, mungkin Waduh. nanti Bapak bisa sapa tuh, luar biasa sekali. Topaz Warrior, keren dah katanya gitu. Mm. Semoga Wah, Sawit itu Fest 2002 hadiah lebih murah lagi. Topaz Kayak gimana, Warrior Pak? tuh apa? Itu enggak, saya mau nanya ke Pak Yogi itu Topaz Warrior tuh apa, Pak? Apakah memang di di ini sama Bapak atau memang mereka sendiri gitu? Jadi Tepas Warrior itu sebenarnya dari Hah? petani-petani sekitar kebun benih kami di Petapahan yang memang Hmm. mereka sudah melihat hasilnya sendiri Hmm. dari bibit topas itu sendiri, potensinya seperti apa, dan mereka sangat puas, dan mereka pengen juga petani-petani sawitnya itu juga bisa merasakan apa yang mereka peroleh, karena memang salah satu KUD di Petapahan Maju Bersama itu di forum GAPKI di 2018 GAPKI mengadakan lomba untuk produktivitas, dan KUD Petapahan Maju Bersama itu di Desa Petapahan itu mendapat juara 1 tertinggi di Indonesia dan berturut-turut di 2019. Jadi dengan pengalaman dan hasil yang mereka dapat, mereka sebenarnya mau berbagi, sehingga mereka membuat satu grup komunitas dan mereka mencoba untuk menawarkan dengan sukarela ke petani-petani sawit memperkenalkan Topaz, sehingga petani-petani sawit lainnya juga bisa merasakan hasil yang mereka sudah capai. Jadi mereka membuat komunitas sendiri, Pak, tanpa ada memang perusahaan ini kan tidak ada, mereka karena dia tahu seberapa tinggi potensinya. Ya, luar biasa sekali sih Pak nih marketingnya. Jadi orang ke orang Pak, jadi petani ke petani itu biasanya akan lebih percaya mereka Pak untuk menggunakan produk Topaz Pak. Betul. Iya, berarti artinya mereka secara mandiri ya, bikin komunitas, kemudian akhirnya mempromosikan secara tidak langsung lah tentang Topaz gitu. Karena mereka juga sudah menggunakan kan secara umum, karena memang secara real produksinya memang sudah bagus ya gitu ya. Sudah bagus. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nih Pak. Ini udah masuk pertanyaan cukup banyak ini. Banget nih Pak. Pusing jawab. Nah, ini ada dari bentar banyak. Nah, ini ada dari Afrizal Hasibuan. Bagaimana sih membedakan sertifikat benih yang asli dengan sertifikat yang palsu, Pak? Mungkin ada contoh gitu, Pak, bisa diinformasikan gitu, Pak. Ya, jadi sebenarnya kan sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan benih itu hanya sekedar surat dan mungkin ada logo hologramnya gitu. Sebenarnya surat dan hologram itu bisa diproduksi. Karena kan kira juga tidak ada pembatasan, Pak. Lain dengan mata uang. Kalau uang itu kan dia memang udah ada persyaratannya, kertasnya udah ini, terus ada banyak hal gitu. Jadi orang pun nggak bisa memproduksi dengan mudah, sembarangan. Karena itu cuma dibatasi untuk mencetak uang. Sedangkan kalau sertifikat, sebenarnya semua orang bisa buat sendiri. Jadi kalau untuk membedakan sertifikat asli dan yang palsu, itu harus balik lagi dikonfirmasi ke produsen benihnya. Jika memang itu dia bilang adalah sertifikat Topaz, bisa dikonfirmasi ke. Karena Topaz sendiri sudah membuat satu sistem, setiap sertifikat itu udah punya nomor.
Nomor itu udah unik dan kita tahu kemana kita kirim, berapa jumlahnya, seperti itu. Jadi kalau ada nomor sertifikat yang berbeda dengan jumlahnya, kemana tujuannya, sudah dipastikan bahwa itu sertifikatnya adalah palsu. Gitu ya. Ya. Jadi kalau secara fisik lihat mana asli mana palsu, uang aja bisa orang palsukan gitu. Oh gitu. Berarti Pak, kalau ada orang yang mau beli produknya dari Asian Agri itu ada official store-nya apa gimana Pak itu Pak? Ini buffering kayaknya. Jaringan ininya kali. Ya mungkin dari punya ini ya. Konektivitas putus ya. Ya, putus tadi Pak. Lanjut Pak, lanjut. Halo? Sorry Pak. Ya, tes. Mungkin jaringannya. Oke. Sudah ada Pak, sudah muncul tapi putus-putus suaranya. Ya. Terus sambil nunggu Pak Yopi. Nah, ini Pak Yopi udah live lagi nih. Udah. Ya Pak, coba dilanjut Pak tadi Pak, yang tadi mengasih sertifikat tadi Pak. Iya Pak. Ya mengenai sertifikat tadi kan ada Bapak udah bilang bahwa memang di Topas sendiri sudah ada mekanisme ya supaya mendeteksi mana sertifikat yang palsu, mana yang tidak itu. Nah itu. Mohon maaf Pak, sebelumnya ada gangguan di audio saya, ada di ini saya. Tadi sempat terputus mungkin. Coba sebentar. Iya. Oke. Bisa dilanjut Pak Yopi. Ya, yang nanya sabar ya. Nanti habis ini Mas Isra mau nanya apa gimana atau yang pilih? Dari Pak Atep aja boleh. Biar bisa langsung ditampilkan. Kita nunggu Pak Yopi ya. Oke, sudah masuk lagi Pak? Ya, sudah terdengar jelas. Nah. Oke Pak, ini kelihatannya ada. Oke. Ya. Nah. Ya Pak, terkait tadi Pak, kalau ada orang mau beli nih bibit atau benih dari Asian Agri, itu ada nggak sih official store-nya Pak? Itu apakah nanti harus belinya melalui WA atau bagaimana? Itu mungkin bisa jelaskan Pak? Ya, jadi untuk Topas sendiri Pak, untuk mendapatkan benih Topas yang asli itu hanya menghubungi hotline kami di 0823 1177 4500. Jadi pertama dia harus menghubungi hotline kami ataupun meng-email kami di topas@asianagri.com. Terus iya, topas@asianagri.com itu semua. Dan juga nanti pembayarannya harus ditransfer ke rekening atas nama PT Tunggal Yunus Estate, bukan nama perorangan. Itu. Dan nanti di dalamnya yang saya sekali lagi ada sertifikat. Sertifikat itu punya nomor unik dan terdata. Jadi kita bisa trace itu nomornya benar atau sertifikatnya benar atau tidak. Jadi bisa mengkonfirmasi. Jadi ada 3 hal itu Pak. Jadi kalau di luar ini ketiga tidak menghubungi hotline kami ataupun menghubungi email kami, terus yang kedua tidak ditransfer ke pembayarannya tidak ditransfer ke rekening PT Tunggal Yunus Estate di Bank Panin, yang saat ini kita masih pakai Bank Panin. Terus yang ketiga sertifikatnya itu nomornya tidak bisa divalidasi divalidasi oleh tim marketing kami bahwa itu adalah yang asli, itu boleh dipastikan benih Topas itu palsu. Tapi memang harus itu Pak ya, harus ada informasi ya untuk apa sih namanya dari pihak konsumen, terus dari Topas juga saling berkomunikasi untuk ini apakah asli atau tidak kayak gitu. Kemudian apakah dari pihak pas jalur pas pengiriman apakah memang sudah
sesuai apa tidak kayak gitu ya Pak ya? Iya, jadi harus menghubungi Topaz di hotline kami ataupun email, transfer ke rekening Tunggal Yunus, gitu Pak. Jadi kalau tidak melalui itu semua, itu udah dipastikan palsu Pak. Karena memang sulit untuk membedakan secara fisik benih itu sulit Pak. Iya, iya. Oh, berarti kalau di Topaz nggak model stempel itu Pak, yang barcode itu nggak ada ya? Belum ya? Justru Pak, yang dipalsukan itu yang di barcode kalau di Topaz. yang di sablon tulis Topaz TPZ itu justru yang saat ini yang kita karena belum memakai itu karena memang mereka banyak sekali gitu loh. Dan itu bisa dibuatin karena memang keuntungannya meskipun mereka mungkin satu-satu harus dicatin ya Pak ya. Iya, iya. Manual. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih Pak dari penanya-penanya kita nih dari siapakah yang beruntung? Oke, kenapa sih masih suka pakai benih abal-abal ini Pak? Nah ini Pak, ini biasa sering gitu Pak. Jadi itu bisa balik ada dua faktor sih Pak kalau saya lihat kenapa petani masih memakai benih abal-abal. Satu mungkin ketersediaan benih bersertifikat atau benih unggul di tempatnya. Karena mungkin dia juga kurang info dan sebagainya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin faktor dari orangnya sendiri, petaninya yang mungkin yang beranggapan sama-sama aja, pokoknya kok sama-sama daunnya gitu kan. Jadi yang penting pohonnya sawit bukan pohon kurma kan gitu kan. Jadi masih berbuah sawit gitu. Mungkin asumsinya seperti itu Pak. Jadi tapi tanpa dilihat dari mutu genetiknya. Jadi dan mungkin harganya juga kan yang seperti yang tidak jelas itu biasanya harganya dijual sangat lebih murah. Karena mereka itu cuma dapat memang, ya adanya. Iya, berarti memang banyak petani yang masih ini Pak ya, apa namanya, tergiur dengan harga murah berarti ya, ketimbang hasil produksi. Iya, mungkin seperti itu Pak. Gitu. Nah, mungkin bagaimana sih dari masnya pertanyaan ini ya Pak? Artinya kan di masyarakat kita juga masih suka yang masih abal-abal. Nah, ada nggak sih dari pihak sumber benih kayak dari apa Asian Agri ini, dari Topaz ini untuk mengedukasi gitu masnya petani bahwa jangan tergiur dengan harga murah dong, yang penting kan produksinya harus tinggi, terus kita walaupun harganya begini tapi juga nanti kan sebenarnya break even point-nya sih nanti balik juga kayak gitu kan. Mungkin ada nggak Pak mungkin edukasi yang dilakukan dari pihak Asian Agri untuk itu? Ya, mungkin salah satunya acara ini Pak. Kita juga untuk menyampaikan gimana sih benih yang bagus itu seperti apa, dan juga kami pun ada tim untuk advisory dan juga khususnya yang masih kejangkau di daerah Petapahan ya Pak, karena kita berusaha untuk sangat welcome juga terhadap customer juga yang memang pengen sekali untuk menanam Topaz, pengen tahu seperti apa Topaz. Kita sangat terbuka untuk sharing informasi sih Pak. Membantu. Bahkan yang saya bilang tadi salah satu itu KUD juga ada salah satu sekjennya juga itu adalah orang pertama di Petapahan yang menggunakan bibit kami, dan itu kami sangat-sangat membantunya, dan beliau juga sangat-sangat berterima kasih sih apa yang sudah diberikan Asian Agri, bantuan-bantuannya mengedukasi petani-petani yang ada di Petapahan seperti itu Pak. Iya. Memang dan kita berkomitmen juga untuk mengembangkan lagi Pak, untuk lebih luas lagi, bukan hanya daerah Petapahan. Hanya memang saat ini masih terbatas pada komunitas-komunitas yang memang sudah, ya itulah salah satu Topaz Warrior itu juga pembantu kami Pak. Dia juga akan menjelaskan gimana sih dapat bibit Topaz yang asli, kenapa harus pakai Topaz yang asli. Jadi memang edukasi juga tetap ya Pak ya, karena memang
tidak mudah juga gitu ya, ngasih tahu ya orang yang udah istilahnya udah pakai bibit biasa juga bisa gitu. Ternyata memang ada hal-hal tertentu yang memang harus ya harus pakai bibit yang benar loh, pakai yang sertifikat kayak gitu-gitu ya Pak ya. Iya Pak, betul, Pak. Ya, ada contoh kasus nggak sih Pak kayak gitu Pak? Mungkin Bapak ada pengalaman tiba-tiba, saya lebih suka ini ketimbang ini gitu. Lebih suka bibit yang murah ini gitu. Mungkin di awal seperti itu Pak. Petaninya bilang, saya lebih suka bibit yang lebih murah. Tapi pas mulai berproduksi, dia bisa melihat dan membandingkan mungkin tetangga kebunnya yang memang memakai bibit yang asli, dia akan juga ya selalu kekecewaan itu akan di belakang Pak. Bukan di depan. Jadi pasti saat dia mengetahui itu dia akan merasa kecewa ataupun penyesalan itu akan di belakang. Jadi pasti menyesal Pak kalau menggunakan bibit yang memang tidak jelas. Meskipun dia tahu di awalnya murah, tapi pas begitu dapat hasilnya barulah menyesal. Dan pasti menyesal, bukan barulah, pastilah menyesal. Ini kan 25 tahun nih. Masa baru 5 tahun dicabut gitu. Masa ngulang lagi Pak. Jadi kalau dia tanam 4 hektar, tandanya 1 hektar tidak menghasilkan sama 25 tahun Pak. Oh begitu kan ya. Kalau dia punya 4 hektar lahan, tandanya ada potensinya 1 hektar tidak ada produksi selama 25 tahun. Sedangkan 1 hektar itu kan harus tetap dirawat Pak. Betul. Kalau enggak ya dari nol lagi dong dia. Nanam lagi. Enggak ada pendapatan lagi. Padahal kan itu kan memang pendapatnya cuma dari sini, dari berkebun sawit ya Pak ya. Ya. Oke Pak, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, untuk yang ketiga ya. Dari mau dipilihin nggak Pak? Boleh nanti setelah ini ya. Nanti dari Kang Isra. Nah, dari Fardi dan apa sih penyebab dalam upaya pembibitan sawit dan bagaimana proses pencegahannya Pak? Mungkin ini petani-petani yang udah beli, kemudian dia prosesnya mungkin ada bibit-bibit yang sudah dibeli kemudian tidak seperti yang diharapkan, mungkin ada kerusakan apa gimana. Itu mungkin apa sih Pak tips-tipsnya bagi kita beli kayak gitu? Kalau untuk penyebab kegagalan ini saya kurang begitu paham juga, bibit sawitnya di pembibitannya atau hasil apa yang dibibitkan ditanam terus ke depannya hasilnya seperti itu. Jadi kalau kegagalan dari pembibitan tahapan bibitan itu sendiri banyak faktor sih Pak. Jadi ya ekonomi terutama kan. Terus juga kita tahu sawit juga butuh penyiraman yang cukup teratur dengan kebutuhan yang tercukupi untuk mensupport pertumbuhannya untuk normal, dan juga dalam seleksinya itu yang akan menentukan hasilnya nanti di lapangan. Kalau seleksinya di bibitan kurang bagus, kan, jadi itu akan bisa berdampak juga pada hasil tanaman itu saat ditanam ke lapangan. Ya bibitnya seleksinya kurang bagus gitu kan. Jadi ada bibit yang memang, karena kan bibit itu tetap seperti nggak semuanya seragam. Ya ada juga yang istilahnya afkirnya ya Pak, yang harus memang kita afkir di bibitan itu. Memang tidak kita mau sampai tanam ke lapangan. Itu memang harus dengan cukup ketat. Ya kalau untuk keberhasilan setelah tanam, ya balik lagi di bibit awalnya itu Pak. Butuh genetiknya jelas atau enggak, bibit sertifikat atau bukan. Berarti yang pertama memang sumber bibitnya dari mana dulu yang pertama Pak ya, berarti ya. Nah kemudian baru proses pembibitan seperti normal, seperti biasa kayak gitu ya. Dengan proses agronomi yang tentu yang sudah ditetapkan ya gitu ya. Iya betul Pak. Nah kalau yang untuk yang itu kan pasti ada yang akhir-akhir itu Pak, itu seharusnya kayak gimana ya Pak? Apakah dimusnahkan atau gimana itu? Kalau misalkan ada kegagalan dalam pembibitan itu? Kalau seharusnya
afkir itu memang harus diusahakan Pak. Jadi memang yang bibitnya memang sudah itu akan berpotensi pada hasil yang memang kita akan dapat ke lapangan itu tidak optimum. Gitu. Ada cacat lah, anggapnya kalau ada cacat ya kita memang harus afkir karena memang ini balik lagi juga ke mutu genetik juga sih Pak. Jadi kalau memang genetiknya bagus, afkirnya itu bisa lebih rendah. Tapi memang faktor agronomis juga bisa menentukan menyebabkan afkirnya juga. Jadi ya balik lagi faktor lingkungan dan faktor genetiknya Pak. Berarti rumusnya harus ini Pak. Berarti kalau ada potensi afkiran berarti petani atau kita yang mau beli bibit berarti harus ditambahin 10% untuk itu ya apa misalkan ada bibit yang rusak atau gimana Pak atau ada rumus ya. Sebenarnya sih kalau dalam pembelian bibit kelapa sawit topas biasanya kita ada ekstra. Sebenarnya ekstra itu salah satunya bukan hanya rusak karena pengiriman karena juga tapi memang lebih bagus diperhitungkan juga sebagai afkir di bibitan dari jumlah bibit yang kecambah yang diorder gitu Pak. Oke. Coba Kang Islah ada pertanyaan? Iya, ini ada pertanyaan dari peserta juga. Mungkin saya izin bacakan ya. Ini pertanyaan menarik. Dari Afrizal Hasibuan 09. Izin bertanya. Nah, Pak, ini dari segi biaya, lebih baik menggunakan atau membeli kecambah benih atau membeli bibit sawit siap tanam? Kira-kira gimana tuh Pak? Apakah memilih kecambah atau bibit siap tanam? Kira-kira bagaimana pertimbangan biayanya Pak? Jadi kan kenapa Asian Agri juga menjual bibit karena memang khususnya untuk petani-petani yang membutuhkan bibit bahan tanam dalam jumlah yang tidak terlalu banyak kita juga bisa mengcover kebutuhannya. Sedangkan kalau dia memesan kecambah dalam jumlah yang sangat sedikit gitu kan, itu agak susah di izinnya Pak, karena kan kecambah itu kan pengiriman izin sebagainya lebih sulit gitu loh. Jadi kalau memang dihitung-hitungan cost-nya, pasti kalau dia bisa memang mampu untuk buat bibitan, pasti kalau buat sendiri lebih hemat, kita bisa menghemat. Hanya kan belum tentu apakah dia bisa. Ya betul. Jadi ada resiko Pak ya. Mungkin itu lebih bagus gitu. Tapi kalau nggak bisa malah nanti kerugiannya lebih tinggi bahkan. Malah banyak yang mati nanti bibitnya Pak ya. Banyak yang mati gitu. Iya bisa jadi gitu. Oh gitu. Ya jadi juga kebutuhannya juga kan. Kadang-kadang dia butuh hanya cuma nanam berapa, jadi lebih mudah untuk dapat bibit ya pasti dia nyarinya ke bibit. Nah, tapi kalau untuk daerah-daerah tertentu yang jauh dari pembibitan topas itu berarti pengirimannya gimana Pak? Atau ada kerjasama pembibitan Pak pihak topas Pak untuk yang petani misalkan jauh dari Petapahan, misalkan tiba-tiba dari di Sumatera atau di mana kayak gitu? Ya, jadi kita juga sekarang udah mencoba untuk membuat outlet topas dengan kebun kita sendiri, internal Asian Agri sendiri Pak. Sebagai perpanjangan tangan topas untuk dapat menjangkau daerah-daerah yang belum tercover untuk bibitnya. Gitu. Kita berusaha untuk mengembangkan terus. Jadi memang ada kerjasama ya di antara topas dengan para pembibitan yang di lokal-lokal yang dekat-dekat petani ini ya. Kalau di pembibitan lokal di luar perusahaan kerjasama secara ininya tidak ada. Tapi kita dengan internal sendiri Pak, kita kan juga di internal kita ada bibitan-bibitan, jadi kita juga buka outlet di situ sekalian. Dan memang salah satunya Topas Warrior itulah juga membantu kami Pak. Jadi dia yang membibitkan, dia yang mensuplai ke daerah-daerah. Tapi dia ambil jelas dari yang bibit yang kecambah yang bersertifikat dari Topas.
Nah, biasanya kalau yang dijual yang dalam bentuk bibit itu umur berapa tahun aja, Pak? Apakah yang sudah setahun, apa yang sudah siap tanam di lapangan, atau memang request-nya itu macam-macam gitu? Ada yang ntar dibibitin dulu baru masuk ke lapangan. Ya, ininya pasti yang kita juga kan pas dalam penjualan bibit juga standar itu benih bibit juga ada kan Pak, benihnya. SNI benih itu ada. Jadi untuk nursery yang memang harus ditanam di nursery lagi seperti apa kualitasnya. Yang di nursery yang bisa tanam ke lapangan seperti apa, yaitu kriteria itu harus kita penuhi dalam penjualannya. Tergantung kebutuhannya petaninya. Mungkin dia bilang, oh saya kalau pre-nursery saya belum bisa merawat, tapi kalau di nursery saya mampu. Ya udah dia tinggal beli bibit pre-nursery yang siap untuk tanam di nursery. Di lapangan. Iya. Nursery ya Pak. Nanti baru kalau memang dia cuma Sami nggak bisa mampu di bibitan baik pre-nursery maupun pre-nursery polybag kecil, nursery yang polybag besar Pak, large polybag. Jadi kalau dia nggak mampu, ya dia cuma mau dapat bibit siap tanam, tandanya dia bibit beli yang sudah dari nursery yang dari polybag besar udah siap tanam ke lapangan. Oh, berarti disediakan juga berarti dari Topaz ya yang sudah siap tanam itu ya? Iya. Siap juga Pak. Jadi kita di bibitan sendiri ada pre-nursery juga ada nursery. Pre-nursery dia harus tanam lagi ke polybag besar gitu kan, large polybag, baru dia tanam ke lapangan. Nah, itu proses kirimnya gimana Pak? Kalau dari misalkan petani mau beli, kalau yang lokasinya jauh, apakah dikirim dalam bentuk polybag itu atau ada truk khusus gitu? Jadi kalau untuk transportasi emang biasanya dari pembeli Pak yang mengaturkan. Jadi dia datang ke lokasi untuk ambil. Oh begitu, langsung ya. Ya. Jadi dia beli dulu order kan, yang tadi dia harus melalui marketing kami dengan hotline, terus juga ataupun email, terus bayar di pakai PT Tunggal Yunus, bukan nama perorangan, semua administrasi terpenuhi, baru dibuatlah jadwal kapan dia bisa ngambil bibitnya. Begitu udah tentuin jadwalnya, dia akan alokasiin transport sendiri untuk ambil jemput. Seperti itu. Begitu. Jadi memang tetap harus ke sumber benihnya yang ngambilnya ya. Ya, kalau yang dari kami Pak, dari yang Asian Agri internalnya seperti itu, tapi ada juga yang di Topaz Warrior yang itu Pak, yang komunitas Topaz Warrior itu. Dia sebenarnya juga untuk memperkenalkan Topaz, dia juga ada yang membuat bibitan. Tapi memang dia ambil resmi dari kami. Tapi secara kerjasama ininya tidak ada. Tidak ada, ya. Nah, tapi mereka harus dibalikin lagi Pak. Jadi untuk mengantisipasi bahwa ada juga kan mungkin ada oknum-oknum yang memang bermain di situ, mengaku-ngaku bahwa itu adalah kecamba asli Topaz dengan sertifikatnya, gitu kan. Ternyata memang itu bukan Topaz. Itu harus dipastikan bisa diklarifikasi ke kami Pak. Tanyakan. Iya. Jadi memang harus ada cross check terus ya Pak ya. Misalkan dia mau beli dari situ, ya cross check lagi ke ini, bener nggak nih kayak gitu. Betul. Iya. Oke. Lanjut Mas Islah, gimana? Masih ada pertanyaan kah? Dari Pak Asep aja deh. Dari saya lagi. Ya, boleh. Banyak banget nih Pak. Banyak pertanyaannya Pak. Sampai pusing nyarinya. Mana ya? Mungkin Pak Asep juga bisa tuh kalau nanti ada duluan nemu yang bagus pertanyaan. Nah, sebenarnya sih ada yang teknis juga sih sebenarnya, ada yang nanya sih. Yang teknis ya? Ya, lebih teknis ini Pak, banyak yang nanya juga yang teknis nih. Jadi bagaimana sih katanya untuk proses pembibitan di nursery dan pre-nursery Pak? Iya, jadi kalau ditanya gimana prosesnya, jadi pre-nursery itu adalah untuk kayak aklimatisasi tanaman supaya dia siap tanam ke
lapangan dengan perawatan yang bisa intensif. Jadi kenapa sih harus ditanam di polybag kecil dulu di main nursery, gitu kan? Kenapa nggak langsung bibitan satu tahap? Maksudnya langsung ke large polybag. Karena bibit kecil kan punya kerentanan terhadap mati ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dia sudah pakai polybag besar, itu pengaturannya juga dia butuh space yang jauh lebih banyak. Dan nanti dia harus ada penjarangan lagi kan. Jadi kalau bayangin dia harus langsung tanam polybag besar dengan spacing yang sudah dilakukan spacing, ya kan? Udah jarak, jadi luasannya makin besar. Nanti ada mati 5 di sebelah sana, 5 di sebelah sana, jadi bolong-bolong. Tapi kalau dia dibuat di bibitan kecil dulu, polybag, pre-nursery, dia juga lebih intensif, bisa merawat lebih intensif, bisa melihat. Jadi kalau mati pun ya udah, sisihkan yang ditanam ke polybag besar, dia yang sudah memang siap beradaptasi pada kondisi berikutnya. Nah biasanya kalau di bibitan kecil di pre-nursery ini, hama apa sih Pak yang sering banyak mengancam bibit itu? Hama-hama yang perlu diketahui gitu. Kalau hama penyakit sih pada prinsip ininya sih umum-umum aja sih Pak. Jadi tidak ada spesifik karena memang kita gantung juga lokasinya. Mungkin ada penyakit tertentu juga misalnya kayak kelembapan tinggi, dia akan menyebabkan lebih banyak jamur berkembang. Terus penyiraman yang memang kurang, nanti akan mengapa serangan dari hamanya seperti itu. Jadi tanaman rentan mudah terserang. Jadi banyak faktor Pak. Jadi banyak faktor. Tapi semuanya itu hama penyakit di bibitan sih secara teknisnya kita sudah bisa mengkarakterisasi apa aja, terus gimana cara penanganannya. Secara umumnya sudah ada Pak. Jadi sudah ada pendampingan lah Pak nanti. Oh gitu. Nah, sebenarnya perbedaan dari proses maintenance di proses main nursery sama di pre-nursery itu sebenarnya lebih rentan di mana Pak di antara keduanya? Kan jadi pre-nursery itu bibit dari kecambah sampai dengan umur biasanya 3 bulan. Jadi kalau otomatis umur masih lebih muda sama kayak bayi, dia mungkin balitanya gitu Pak, balitanya dia. Belum nanti anak-anaknya di main nursery. Baru remajanya masuk lapangan gitu Pak. Baru suruh ngasilin. Baru menghasilkan dia nanti di lapangan gitu. Nah biasanya kalau sampai dari pre-nursery, nursery sampai menghasilkan itu butuh berapa bulan atau berapa tahun ya Pak? Ya di bibitan sendiri itu umumnya di 12 bulan Pak. 3 bulan pre-nursery, 9 bulan main nursery. Dan di lapangan itu biasanya umumnya 3 tahun. Ada juga yang 2,5 tahun atau 30 bulan setelah tanam ke lapangan baru menghasilkan. Hanya memang topas juga ada salah satu keunggulannya, kita lebih cepat berbuah di umur 28 bulan kita sudah bisa panen. Dengan bijinya yang sudah sampai di 6 kilo. Oh. Berarti bisa cepat juga ya, 28 berarti sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun lebih dikit lah gitu ya. Iya. Jadi dapatnya untungnya lebih cepat nih kalau petani langsung beli, sekitar 2 tahun sudah langsung menghasilkan. Ya. Breeder kita berusaha untuk mempercepat karena memang salah satu investasi terbesar di sawit itu adalah sebelum menghasilkannya itu. Iya. Jadi itu yang berat biasanya kan, biaya yang dikeluarkan sangat besar dari tanam, buka lahan, bibit, tanam bibit, terus perawatan sampai dia menghasilkan butuh waktu 2 tahun sampai 20 bulan, gitu kan, 30 bulan. Itu kan kos aja, uang aja tuh yang keluar, nggak ada pemasukannya. Jadi kita pun breeder, kami sendiri di Asian Agri berusaha untuk mencari bibit yang lebih cepat lagi berbuah sehingga petani lebih cepat dapat mendapatkan penghasilannya. Nah mungkin saya agak mulai berdikit nih Pak. Ini kan teknikal pembibit itu sudah mulai maju ya Pak. Artinya ada yang bibit yang kemudian yang slow growth kayak gitu kan. Terus kemudian SPH-nya
menjadi semakin lebih banyak, dari 120 bisa sampai 200 pokok per hektar. Nah itu apakah juga dikembangkan di Asian Agri, Pak, yang model-model baik itu? Ya Pak, jadi salah satu faktor sekunder objektif kami, yang primer, yang utamanya pasti produksi CPO-nya Pak. Tapi kita tahu juga bahwa kos kelapa sawit itu untuk panen khususnya semakin tinggi pohon, semakin tinggi juga kosnya. Dan tinggi pohon itu juga kenapa sih replanting sawit itu sampai di 25 tahun gitu kan? Betul. Ataupun 25-30 tahun. Tapi itu sebenarnya bukan karena pohon produksinya menurun, Pak. Tapi karena banyak losses, pohon terlalu tinggi, banyak buah tinggal, buah busuk. Gitu. Terus juga banyak juga nanti stem ya buah tinggi itu lah, jadi banyak proses, jadi dia nggak tahu bahwa buah itu sudah masak, tiba-tiba buah itu sudah overripe, proses hilang produksinya. Jadi kalau kita punya pohon yang memang pertambahan tingginya melambat itu, jadi kita sebenarnya bisa memperpanjang umur ekonomisnya, tapi harus ada catatan Pak, pohon pendek itu akan berkorelasi dengan produksi yang rendah pada umumnya. Kenapa? Karena pertambahan tinggi itu kan tergantung dari pertambahan pelepah. Karena dia kan cuma punya satu titik tumbuh sawit itu, satu pelepah. Jadi semakin banyak pelepah, pohon sawit itu akan semakin cepat tinggi. Tapi pohon yang makin banyak pelepah, dia punya potensi menghasilkan jumlah tandan yang lebih banyak. Karena satu pelepah punya potensi untuk menghasilkan satu bunga betina atau bunga jantan, seperti itu. Jadi kalau banyak pelepah, tandanya banyak tandan, pohon makin tinggi. Pohon pendek, pada umumnya pelepahnya lebih sedikit, tandannya sedikit, produksi rendah. Tapi Asian Agri berusaha, dan kita punya Pak potensinya, batang pendek tapi jumlah tandannya banyak. Gitu. Kenapa? Karena batang pendek tapi pertambahan pelepahnya juga banyak. Karena kita gitu, punya populasi yang jarak antar pelepahnya itu lebih rapat. Jadi meskipun pelepahnya bertambahnya banyak, sama banyaknya, gitu kan, tapi pohonnya tetap pendek karena dia jarak antar pelepahnya sangat rapat. Seperti itu. Jadi kita kembangkan pohon pendek bukan hanya sekedar pohon pendeknya. Kita pohon pendek tapi juga tetap produksi tinggi. Jadi produksi tetap nomor satu lah, walaupun di tekstur pohonnya agak pendek gitu ya Pak ya. Ya, dan itu kita punya di Topaz 1 dan Topaz 3 kita Pak, potensi itu. Jadi meskipun tadi Topaz 1 dia jumlah tandannya juga banyak, Topaz 3 juga jumlah tandannya banyak. Artinya memang pertambahan pelepahnya banyak. Tapi dia tetap punya keunggulan pertambahan tingginya lambat. Karena kenapa? Jarak antar pelepahnya dia lebih rapat. Kita punya potensi genetiknya itu. Nah, kalau untuk batang pendek, pelepah pendek, memang itu akan menambah, semakin kita punya pohon yang pelepahnya lebih pendek, kita lebih bisa menanam dia lebih rapat, sehingga stem per hektarnya lebih tinggi. Hanya memang kita harus tahu juga Pak, panjang pelepah itu berkorelasi juga dengan produksi. Makin panjang pelepah, produksi makin tinggi. Biasanya BJR-nya Pak. Makin pendek pelepah, produksinya makin rendah. Seperti itu. Jadi dari BJR-nya. Jadi memang diperhatikan ya secara agronominya, secara produksinya. Nah terus kalau di Topaz sendiri ada yang kuat kering nggak Pak? Benih yang tahan kering, karena kan tidak selamanya juga iklim kita ini kan
hujan terus ya, ada yang tahan kering atau tak tahan basah kayak gitu Pak? Secara spesifik kita masih belum pernah melakukan pengujian untuk hal kekeringan, Pak, ketahanan terhadap kekeringan. Tapi dari sisi potensinya juga kita ada beberapa trial yang memang ditanam di daerah-daerah yang kering, dan kedepannya kita juga akan mengembangkan ke arah untuk yang lebih tahan sama kekeringan. Dan yang kalau untuk dari sisi kualitasnya yang sudah kita berhasil kembangkan di Asian Agri itu yang tahan terhadap Ganoderma, Pak. Oh iya. Ya, kita tahu bahwa Ganoderma kan di sawit itu sebagai salah satu penyakit yang memang sampai saat ini belum ada yang bisa mengatasinya secara tuntas. Cuman sifatnya memperpanjang. Dia hanya sifatnya apa? Memperpanjang. Jadi kan dia pembusukan itu, begitu pohon busuk kan dia nggak ada tumbuh jaringan baru. Iya. Jadi cuman bisa di kayak mounding, surgery, sifatnya cuman untuk memperpanjang umur gitu kan, tapi tidak bisa menyembuhkan secara total Ganoderma. Dan Kompas itu sudah berhasil untuk merilisnya di 1 Februari 2019 itu dengan varietas Kompas GT. Jadi dengan dukungan dari tim PND Asian Agri gitu kan, kita mampu membuat satu SOP yang sangat mempunyai keakurasian untuk menseleksi persilangan mana sih memang yang benar-benar tahan, karena kestabilannya infeksinya itu sangat stabil meskipun dikirim berulang-ulang, dan tim PND kami tidak tahu bahwa itu persilangan apa. Tapi hasil yang selalu disampaikan adalah selalu sama. Persilangan itu pasti punya infeksinya sekian persen. Selalu stabil. Dan tim PND kami juga selalu menggunakan isolat Ganoderma yang memang yang paling ganas yang kami punya. Sehingga memang kami bisa menghasilkan Topaz GT yang memang bisa terbukti dan teruji di tangan. Berarti Topaz GT ini yang terbaru, berarti di luar dari yang 1, 2, 3, 4 ini Pak ya? Betul. Jadi dari 1, 2, 3, 4 itu, selain itu kita merilis di 2019 kemarin Pak. Itu Topaz GT yang tahan dengan Ganoderma. Gitu. Jadi artinya pohon ini memang sudah tahan Ganoderma ini ya. Iya. Gitu. Tapi produksi juga tinggi Pak ya. Memiliki produksi tinggi juga sama. Ya, kita tetap Pak. Yang saya bilang tadi, main objektif kita adalah yield. Baru setelah yieldnya tercapai, kita juga lihat dari faktor-faktor trade sekundernya yang kita kembangkan ketahanannya. Tapi tetap kita ada minimal yieldnya yang memang harus dicapai seperti itu. Mungkin ada pertanyaan kira-kira dari milenial nih, mungkin bisa mau tanya-tanya tentang bibit ke Pak Yopi, mumpung ada Pak Yopi di sini. Mungkin yang mau live bareng juga boleh nih, kalau memang ada satu orang penanya yang mau live bareng, jadi nanti berempat ya, 4 layar, ada nggak? Kalau ada boleh tuh langsung join aja. Aku sudah menanyakan beberapa pertanyaan di kolom komentar di Q&A. Oh, tapi sudah 5 Pak ya? Sudah 5 ya pertanyaannya ya? Sudah 5. Oh, udah mungkin 5. Saya mau pertanyaan aja ke Pak Yopi nih Pak. Ini kan saya juga dulu. Aja. Saya kan dulu juga liputan masalah benih bibit ya, sangat menarik sih kalau saya lihat dari produsen bibit dari 3 sampai 4, 7, sekarang sudah sampai 14 lebih produsen gitu loh Pak. Nah, sebenarnya bagaimana sih kemudian si Topaz ini, breeder-breeder di Topaz ini untuk bisa meyakinkan bahwa Topaz itu lebih unggul daripada yang lain ya gitu. Mungkin apa sih yang mau yang dijual selain dari tadi yield yang tinggi ya Pak? Mungkin ada keunggulan lain yang bisa diperhitungkan ya gitu. Ya, kalau untuk di produsen yang lain kita tidak tahu Pak. Tapi kalau untuk Topaznya pastinya karena komitmen manajemen juga
kami selalu dari senior breeder kami, Kang Bung Beng, itu juga selalu menekankan ke kami bahwa kualitas adalah yang utama dari Topaz. Sebaik apapun marketingnya, tapi pada akhirnya akan dibuktikan dari genetiknya. Hasil apa yang ada di dalam yang dijualnya. Hasilnya. Jadi kami sangat berkomitmen untuk selalu berusaha untuk memberikan yang memang yang terbaik. Dan untuk itulah kami melakukan riset khususnya untuk mengevaluasi persilangan-persilangan yang kami miliki. Makanya tadi, kenapa sih generasi 2 Topaz saat ini yang kita memang produksi, yang kita kasih ke customer kita, bisa mencapai potensi TM1 di 24 ton. Ini sebenarnya masih banyak yang tidak percaya akan hal ini, gitu kan. Karena memang kalau tidak melihat sendiri, ini suatu hal yang memang hampir dianggap mustahil bisa tercapai. Seperti itu. Makanya Topaz Warrior juga salah satu komunitas-komunitas yang terbangun, gitu kan. Karena memang dia sudah melihat sendiri hasilnya. Sehingga dia berusaha untuk memperkenalkan Topaz keluar. Jadi saat kita mengembangkan riset untuk menseleksi persilangan mana saja sih yang punya potensi. Pas waktu kita rilis varietas, Pak, Topaz 1, 2, 3, dan 4, anggap kita punya 1000 persilangan yang kita bisa produksi. 1000 kombinasi. Hanya dari 1000 kombinasi ini, kita bisa mencapai yang tadi, TM1-nya di 16 ton rata-rata, average-nya 16 ton. TM3 sampai 6 di 31 ton. Ini kan average, Pak. Average tandanya ada yang di atas persilangannya, dari 1000 itu ada juga beberapa persen yang di atas, ada yang di bawah, dan ada yang di tengah. Kalau kita tidak punya evaluasi persilangan ini di lapangan, kita nggak tahu mana yang di atas, mana yang di tengah, mana yang di bawah. Dikarenakan Topaz sangat berkomitmen untuk menghasilkan persilangan yang memang berkualitas, maka kita punya pengujian yang sangat luas, sangat besar, gitu kan. Sehingga dari 1000 itu kita tahu hanya 200 persilangan yang bisa menghasilkan CPO di atas 10 ton. Seperti itu. Nah, 200 persilangan itulah yang saat ini memang yang kita jual. Hanya itu kita batasin. Sedangkan yang di tengah dan di bawah kita nggak pakai lagi. Makanya kita bisa mencapai TM1 di 24 ton, TM3 sampai TM6 bisa di 38 ton TBS. Karena memang sudah terbukti, Pak. Di uji persilangan progeni kami sudah teruji. Jadi kami bukan menginginkan janji. Kita sudah tahu. Makanya Topaz kita memang berusaha untuk kualitasnya. Makanya sekarang hasilnya banyak juga petani-petani yang sudah menanam Topaz melihat hasilnya dan memang luar biasa. Yang pencapaian di KUD Pertapaan Maju Bersama, yaitu di TM3-nya nyampe di 37,7 ton. Berarti tinggi sekali, Pak, itu 37. Bisa 37 kalau punya 20 lebih, 25 udah hampir 10 ton lebih itu, Pak. Ya. Jadi itulah, Pak, yang keunggulan dari Topaz. Jadi kami hanya memproduksi dan menjual yang sudah terbukti saat ini, dan kita selalu akan mengembangkan produksinya maupun juga kualitasnya. Ya, ini kita udah mau di penghujung acara nih, Pak. Udah mau jam 9 ya. Mungkin pertanyaan terakhir ini bagi saya nih untuk kedua narasumber kita nih. Mungkin saya mau nanya ke Pak Yopi dulu, harapan-harapan Pak untuk milenial mungkin mengenai kelapa sawit atau mengenai pengetahuan tentang bibit seperti apa sih mungkin harapan dari Bapak? Silakan Pak. Ya, untuk para petani yang coba untuk memulai untuk industri sawit atau memulai menanam sawit, itu faktor utama penentu kesuksesan dari apa yang ditanam itu adalah dari bibitnya, kualitas bibit.
Jadi kalau kita mau mensukses di apa yang kita tanam, harus dipastikan bibit yang ditanam adalah bibit yang berkualitas, yang mampu berproduksi tinggi. Itu Pak. Jadi faktor utamanya adalah jangan menyesal di kemudian hari yang harus ditanggung selama 25 tahun. Iya betul Pak. Oke, itu Kang Islah gimana? Terus sekarang gantian Kang Islah. Ya dari saya sih memang sudah disampaikan juga ya oleh Pak Yopi. Jadi intinya kan bibit itu awal dari masa depan sawit itu sendiri. Artinya kalau bibit yang baik itu berasal dari indukan yang baik. Tadi juga dijelaskan bahwa Topaz berasal dari indukan-indukan yang unggul. Ya. Juga apa nanti ujungnya ya lebih kepada produktivitas itu. Artinya dengan benih yang baik itu ya produktivitas diharapkan akan maksimal. Nah mungkin ini juga Pak, saya juga ingin menyampaikan nih dari teman-teman ini mungkin isu apa ya, hal yang banyak banget ditanyain tentang apa lowongan pekerjaan Pak. Mungkin nanti ke depan kita kapan-kapan bisa tuh ngobrol tentang lowongan pekerjaan karena memang kalau Bapak lihat nanti karya-karya teman-teman ini ya, karya-karya seni itu ada foto, ada video ya, itu ada poster desain, itu luar biasa sekali Pak. Artinya kalau nanti perusahaan ya Asian Agri khususnya ingin mencari bisa tuh Pak dicek ya karyanya langsung, portofolionya. Mudah-mudahan nih teman-teman di sini ada yang cocok kerja di perusahaan Asian Agri gitu Pak. Silakan Pak ya. Iya. Sangat terbuka dengan talent-talent baru yang bisa berkontribusi bagi Asian Agri. Siap. Iya, iya. Ya kayaknya itu Pak mungkin. Milenial ini memang unik Pak. Jadi kita coba untuk melakukan penambahan literasi tapi tidak dengan top down komunikasi tapi lebih ke mendorong mereka untuk mencari sendiri apa itu kelapa sawit. Dengan saat ini dari Pak Yopi bisa informasikan, nanti mungkin mereka juga akan cari apa sih itu Topaz, mungkin mereka akan cari kembali, mungkin akan cari referensi lain kayak gitu apa sebenarnya sih sudah dilakukan di Topaz seperti apa. Oke nih kita sudah di penghujung acara, mungkin karena memang sudah tidak lagi ada pertanyaan dan 5 pertanyaan ini sudah ada, nanti diharapkan bagi para tadi yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sebutkan ya bisa nanti DM ke panitia untuk proses selanjutnya, jadi bisa di ke panitia untuk proses door prize-nya ya, ada 1 orang 100.000 ini, untung lumayan buat ini nih apa namanya mengganti buat kuota beli cilok Pak. Cilok. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran dari Pak Yopi yang dari nanti sudah memberikan informasi mengenai bibit kelapa sawit baik itu secara umum dan secara khusus Topaznya sendiri dan keunggulan-keunggulan Topaz untuk bisa digunakan sebagai bibit unggul yang bisa pada akhirnya bisa menguntungkan para petani ataupun para milenial atau para masyarakat yang mau berkebun sawit seperti itu. Mungkin informasi sangat bermanfaat bagi mereka karena masih banyak Pak petani-petani, saya sendiri masih banyak dapat WA, bibitnya pilih yang mana ya katanya, yang ini seperti apa, protesnya yang tinggi yang mana, aduh saya nanti makanya kadang saya coba tanyakan saja ke sumber benihnya masing-masing, mungkin jadi akan lebih jelas gitu kayak seperti itu, dan mungkin ini juga salah satu sebagai media informasi bagi mereka Pak. Jadi sekarang jelas yang memberikan informasi juga breedernya langsung yang paham mengenai karakteristiknya seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Pak. Mungkin kita terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Kang Islah. Siap Pak. Ya, makasih Pak Tep, Pak Yopi, sehat selalu ya. Sehat selalu Pak.